guys, bersama Bang Boy. Ini artis Jule ini meresahkan. Beda dari yang lain. Pokoknya ini satu-satunya orang di Indonesia yang rumah tangganya seperti ini. Kita bahas dulu, ini dia resunya. Bang Boy pertama males bahas ini, tapi karena ini viral banget dengan foto ini, jadi langsung dibahas aja ya. Karena apa? Ini pertama kalinya orang bangga dengan jandanya tapi memposting bersama. Ada yang mengatakan bahwa selingkuhannya ada di foto ini. Nah, kita bahas dulu guys ya. Jule. Oke. Kalian tahu nggak kenapa perselingkuhan Juli itu bikin netizen sangat marah? Logikanya kenapa nih? Ini dia. Ada satu fenomena unik nih di Indonesia, khususnya netizen. Dimana kita semua tahu yang diselingkuhin itu ya Daehun, tapi yang marah seluruh netizen di Indonesia. Ini kenapa? Nah ternyata kalau dipikir-pikir, Daehun ini bisa dibilang sebagai representasi dari opa-opa Korea, yang tentunya banyak digemari oleh para netizen di Indonesia. Jangankan Daehun, opa-opa Korea yang tinggal di Korea sana, yang tentunya para netizen ini belum pernah ketemu juga, ketika junjungan mereka itu kena senggol, mereka marah loh. Apalagi ini Daehun, jelas-jelas opa Korea yang tinggal di Indonesia, bisa bahasa Indonesia, dan tentunya nikah sama orang Indonesia juga. Disinilah letak fenomena uniknya. Walaupun bisa dibilang netizen di Indonesia untuk mendekati opa-opa Korea, apalagi seperti Daehun, kemungkinannya itu sangat kecil, 1 dibanding kuadriliun mungkin ya. Tapi karena ada terjadi bias kedekatan emosional, seakan-akan mereka merasa bisa untuk memiliki. Kondisi inilah yang menyebabkan psikologi seseorang itu marah ketika junjungannya disakiti oleh orang lain. Tapi kalau ngelihat Daehun ini lama-lama kasihan juga nih, karena dia juga orangnya bertanggung jawab, baik, sehingga untuk alasan ini juga netizen jadi ikut tambah marah. Tapi salut juga sih, Daehun ini tidak marah-marah di media sosial, dan ini tentunya juga akan mengundang simpati lebih besar dari para netizen di Indonesia. Dan kalau kalian tahu gimana caranya menjadi terkenal dan disukai oleh para netizen, ada rahasianya guys yang sudah saya rangkum semuanya di buku Master of Influence. Dan kalian orang mana guys? Orang yang diehard pecinta K-pop banget, jadi yang berhubungan dengan Korea yang disakiti, kalian akan dukung mati-matian? Atau yang kedua, kalian melihat sosok Daehun dan kalian sekarang bersimpati kepada Daehun? Kalau Bang Bo yang kedua, ketika dia setuju cerai asal dia mendapatkan hak asuh anak ketimbang harta gono gini, ini baru pria ini. Ini baru pria yang harusnya membuat siapapun menyesal mengkhianati dia. Oke, kita bahas foto tadi. Untung nggak pernah membatasi aku untuk kayak aku jalan-jalan, berkarir. Kalau kalian lihat kan aku tuh emang sering banget kayak ke Thailand, terus kayak kemana sama temen aku gitu kan. Dia tuh nggak pernah ngelarang-larang aku, sedangkan kan aku di sini udah punya anak 3 gitu ya. Dia tuh yang pasti bilang kayak nggak apa-apa, anak-anak bisa aku handle. Kan kamu juga masih muda, pasti maunya juga jalan-jalan. Kamu buat apa nyari uang kalau nggak kamu nikmatin kayak gitu. Jadi itu sih, aku kadang suka terharu sih kayak karena masalah itu dia nggak pernah membatasi aku gitu. Pokoknya banyak berperan sebagai suami dan papa yang baik gitu. Mantap. Jule, lu bener-bener Jule. Kacau dia, kacau. Jule Panjul. Lu tuh udah dikasih kebebasan sama suami lu. Kacau nih. Dan lu udah gak dibatasin, lu bebas kemana aja. Lu bebas berkarir, tapi juga gak bebas selingkuh juga, Jule. Kacau nih. Bebas bukan berarti harus bebas selingkuh juga, Jule. Kacau. Dikasih enak, malah keenakan. Akhirnya milih yang enak-enak sama yang lain. Nah ini betul nih. Ini Jule ini kelewatan banget. Ini sama aja akan membuat posisi Jule akan menjadi menyesal seumur hidup. Siapapun nanti kedepannya pasanganmu, Bang Boy jamin nggak akan sama persis kayak Daehun. Bang Boy jamin itu. Tapi yang paling Bang Boy buat sakit banget ya, sumpah nih perempuan benar-benar nggak ada penyesalan sama sekali, jing. Benar-benar the real perempuan bajingan. NPD dan red flag. Bayangkan, pertama, kabar yang beredar sebelumnya dari pihak Jule tidak mau cerai, tapi setelah Daehun menegaskan hanya meminta hak asuh anak bukan harta, langsung setuju. Kedua, foto tadi, saya nggak tahu itu foto lama atau baru. Gue udah kontakkan sama teman-teman circle lama dia, katanya mereka juga nggak tahu dan mereka juga kecewa atas hal itu. Kalau seandainya foto itu baru, belum apa-apa Daehun menggugat cerai, langsung foto sama selingkuhannya si Sapri. Captionnya apa? Nu janda.
Udah gitu klarifikasinya juga kebanyakan brand yang disinggung. Jule, ilmu pesantren lu mana? Katanya lu mau dikenal penduduk langit. Katanya biar nggak malu kalau ketemu Tuhan. Malu no sama teman lu yang di podcast. Dan selamat ya udah ganti circle. Kesel banget gue sumpah sama ini cewek. Sejujurnya gue nggak urus gosip-gosip yang beginian ya. Cuman public figure, suami baik, punya 3 anak, selingkuh. Udah masalah sosial. Nih kalau dibiarin nggak disanksi sosial, khawatir banyak yang akan menormalisasikan. Teman-temannya saja yang lama, circle lama itu kecewa sama nih perempuan. Apa yang lu kejar, Juli? Suami lu baik, tapi ya sudah Anak lu 3. cerai kan. Tapi minimal kalau lu mau sama selingkuhan lo, minimal istirahatkan dulu tuh sampai beritanya redah, sampai sanksi sosial redah, baru lanjut. Ini astagfirullah, Jule. Mana tuh katanya menghafal Al-Quran dari hati? Mana yang Anda terapkan menghafal Al-Quran dari hati supaya dikenal oleh penduduk langit, supaya tidak malu ketemu sama Tuhan? Mana? Memangnya selingkuh dari suami sampai nggak tahu itu benar atau nggak tuh cekin nggak tahu? Tapi kalau benar, apakah itu juga dibenarkan oleh Al-Quran sesuai yang lo hafal? Cancel culture itu harus diterapkan ke banyak orang bermasalah. Zizi Aziza sudah ngalamin ketika ada brand, ketika ada saat dia masuk menjadi BA dan suatu acara ditolak, akhirnya acara tersebut minta maaf. Orang yang sama harus, si Jul ini lebih parah kebangetan, ya, parahnya kebangetan ini orang. Ya kali minta maaf hanya karena takut di banned oleh brand. Iya Tuhan. Oke, kita gaskan guys. Juli itu ninggalin anaknya 3 orang demi laki-laki lain gitu. Iya, Juli ini ninggalin anaknya. Iya pun, manusia gak punya cinta hidup biasanya. Enggak loh. Ini bukan manusia gak punya cinta. Cintanya berkelebihan. Bayangkan, ini udah impian istri banget sebenarnya. Punya 3 anak, suami Korea begitu ya. Korea asli bahkan, namanya Daehun lagi. Bukan mukanya mirip-mirip Korea, bukan. Suaminya kerja keras dan ketika istrinya pengen menikmati dikasih waktu biar dia jaga anak-anaknya. Tapi malah seperti ini. Gak merasa berdosa, minta maafnya hanya karena takut ditinggalin brand. Wow, ini sih bukan orang yang kehilangan cinta. Cinta melimpah tapi nggak tahu diri aja. Jule, lu bener-bener drama Cina lo ya. Dikasih suami yang the real opa, lu malah milihnya yang kelamaan di open. Ya. Dikasih suami yang sarangeo, lu milihnya sarang tawon. Mendingan ya Dekun, sini. Mendingan nikah sama aku aja ya. Oh my god. Cangkok rahim sama bunda aja sini ya sayang ya. Mama Umi sini menyalah ya kan. Nih, masa iya sih lu Deun ya kan? Lu masa iya sama-sama Libra nih kita nih diselingkuhin? Nggak cocok, biasanya tuh kita yang selingkuh. Lu mah kepolosan ya, opa-opa ya. Gua kasih tahu ke lu ya Deun ya, nikah 1 lagu untuk si Jule biar tahu rasa dia. Kita dengerin lagunya ya, buat Desa. Apa itu? Lagu apa itu? Kena copyright guys. Ya, sosok begini aja emosi. Ya apalagi kita, ya. Mirip Jule kak, jangan panggil gua kak, panggil gua Koko. Kalau nggak panggil gua abang, akang, aa boleh. Gua laki-laki, gua lanang. Tapi kita coba deh, mirip Jule apa enggak ya? Udah dandan cakep kan? Pakai ciput. Gue mah ada. Ya, ini punya Koko sendiri nih. Ya kan? Gue pakai ciput. Terus kerudung. Kalau gue cantik, jangan bilang cantik ya, gue tetap laki-laki. Panggil gue abang, jangan panggil gue kak ya. Pakai kerudungnya, pasin aja sesuai kebutuhan aja. Masya Allah. Kita rapikan, tarik di sini, ya. Peniti. Oke. Aduh agak susah ya Wak. Udah. Masya Allah.
Tarik bagian sini. Selesai. Udah mirip Jule belum? Ini Sule. Orang punya tenaga banget ya cari perkutut ya. Lah kita ya kan kaum janda itu suci ya kan, dideketin perkutut aja masih takut, masih trauma ya kan, apalagi nyari perkutut lagi. Padahal masih ada suami dalam satu atap ya Mbak ya. Udah mana suami mah baik ya, kagak patriarki ya kan, mau ngurus anak, mau masak ya kan, mau dekil-dekilan, mau cemong-cemongan dia. Gue lihat ngurusin anak, lah lu malah milih laki-laki yang cemong dari sononya. Itu bagaimana Mbak konsepnya ya kan? Udahlah Mbak ya, itu laki lu ya impian semua orang. Nggak kayak laki-laki di Konoha ya kan, ribut banget udah patriarki, ribut banget masalah keluarganya. Perkutut rasanya sama aja ya. Lagian tuh laki kagak bener. Udah tahu lu punya laki, dia deketin lu, itu mah bukan namanya cinta. Ya itu mah nepsong-nepsongan, hohe-hohe semata saja. Jadi jangan bodoh Mbak, bersyukur punya laki udah bener. Tapi kalau kita yang umur 30-an ke atas, apalagi 40-an, kayaknya sudah khatam ya mengenai cinta nafsu-nafsuan, walaupun gak semuanya. Tapi maksudnya kita tinggalkan yang berharga itu untuk menuju ke hal yang sekedar nafsu doang. Minimal kan ada penyesalan, betul gak sih? Tapi ini udah gak ada penyesalan. Ini yang kita, wah, pengen marah. Jujur, aku kira dia bakal marah, bakal klarifikasi besar-besaran. Tapi ternyata yang dia tulis malah bikin nangis banyak orang. Baca sendiri. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah khawatir dan mendukung saya. Saya sungguh merasa bersyukur dikelilingi orang-orang baik seperti kalian. Saya juga minta maaf sebesar-besarnya karena masalah pribadi saya membuat banyak orang ikut sedih dan khawatir. Alhamdulillah saya kuat dan baik-baik saja. Selama ada 3 malaikat kecil di sisi saya tahu saya bisa melewati apapun. Setiap kata dan dukungan dari kalian benar-benar memberi saya semangat besar. Tapi saya mohon satu hal saja. Tolong jaga anak-anak saya agar mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sejak awal saya menjadi seorang influencer, tujuan saya selalu ingin membagikan hal-hal yang positif kepada kalian. Jadi saya akan mengambil sedikit waktu untuk menenangkan diri dan akan kembali lagi dengan senyum seperti biasanya. Gila. Bahkan ketika ada pengajian ya, itu kan FPP banget kan. Kan geger banget itu. Dan dia memilih mengangkat anaknya supaya enggak mendengarkan si kurang ajar itu ngomong tentang masalah rumah tangganya di depan anaknya. Itu sikap yang sumpah keren sih. Sumpah keren sih lo Dehon. Jule. Hei Jule, lu mah cakep-cakep juga sinting. No, kata orang lu dikasih songkang malah milih kingkong lo. Udah bener-bener sama orang Korea, malah milih lem Korea. Apa? Goblok? Enggak, kok lu nggak goblok, tapi goblok banget. Kan anak lu 3 Jule, kasihin apa itu, suami lu kan udah baik banget, ngurus anak lu 3, lu malah selingkuh di luar. Enggak, maksud gua lu cari apa dah, orang-orang malah pengen jadi lu, kelihatannya udah sempurna banget. Lu malah peluk cium. Iklan live, boy lu. Jule, jangan gitu lagi Jule. Tolol. Aduh. Tapi ini fenomena yang terjadi ini, yang dialami oleh Dehon ini, semoga ini terakhir lah ya. Ada cancel culture yang harus diterapkan khususnya ke Jule dan yang lainnya. Karena apa? Supaya mereka berpikir keras ketika mereka mengorbankan hal berharga tersebut demi nafsu sesaat doang. Ya memang ini orang emang nggak layak untuk dapat exposure sedemikian besar. Bahkan untuk dia bisa kaya, bahkan kita harus terapkan itu terus selama-lamanya mungkin ya, sampai kita melihat bahwa layak nggak ini orang sebagai influencer untuk ya membagikan satu hal yang berpositif kepada para penggemarnya. Dan sampai saat ini Jule masih belum bisa aktif di TikTok, tapi memposting yang begitu-begituan. Kita akan coba terus kawal guys. Thank you. Bye-bye.